Pemirsa, pemerintah Chile memberlakukan jam malam di wilayah Nuble dan Biobío yang terdampak parah karena jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan mencapai 19 orang. Rumah-rumah dan kendaraan hancur akibat kebakaran hutan yang merambat di wilayah permukiman di Chile. Api juga mencapai Lirquén di Penco, di mana penduduk mengatakan mereka belum pernah melihat hal seperti itu selama beberapa dekade terakhir. Presiden Gabriel Boric telah mendeklarasikan keadaan darurat di wilayah Nuble dan Biobío karena kebakaran hutan terus menyebar. Lebih dari 20.000 hektar lahan telah hancur. De primera yo estaba tirando agua a la casa, pero cuando después ya vino todo el fuego encima, ya tuvimos que arrancar, con mi señora tuvimos que arrancar para abajo, para la playa. Kebakaran hutan hebat di wilayah Nuble dan Biobío di Chile telah memicu evakuasi massal dengan setidaknya 20.000 orang dilaporkan mengungsi dari kota pesisir Penco. Sementara itu, kobaran api berkobar di dekat jalan dengan asap tebal yang mengganggu jarak pandang. Layanan Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Bencana telah menyerukan evakuasi beberapa daerah lain di wilayah Biobío, termasuk Villa Los Aromos, Villa Alegre, Villa Penco, Los Raudales, dan Palomares. Pihak berwenang sedang bekerja dengan semua sumber daya yang tersedia untuk mengendalikan kobaran api. Puluhan orang tewas dalam kecelakaan kereta cepat di wilayah Adamus, Spanyol. Petugas tanggap darurat bergegas ke lokasi untuk mengevakuasi para korban. Kecelakaan terjadi saat salah satu kereta tergelincir dan tertabrak kereta lain dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan tersebut, 39 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara ratusan orang lainnya terluka. Tugas tanggap darurat bergegas ke lokasi kecelakaan dan berusaha untuk mengevakuasi korban. Pihak berwenang Spanyol telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Pemirsa, pemukim ilegal Israel dilaporkan membakar rumah-rumah warga Palestina di utara Yerusalem. Aksi ini menambah daftar panjang kekerasan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina. Para pemukim menyerang komunitas Kilat Al-Sidra dengan membakar sejumlah rumah milik warga Palestina. Api melahap bangunan tempat tinggal dan memaksa warga menyelamatkan diri, dan belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa. Namun kerusakan material dilaporkan cukup parah. Pasca gencatan senjata, kesedihan warga Palestina belum usai. Seorang warga terpantau menyaring pasir demi mengumpulkan tulang belulang keluarganya. Sebuah video memperlihatkan seorang pria tengah menyaring tanah dan pasir di reruntuhan rumahnya. Pria ini adalah warga Palestina yang sedang mengumpulkan sisa-sisa tulang istri dan anak-anaknya. Pasalnya, istri dan anak-anaknya tewas saat masih berada di dalam rumahnya yang berlantai 6 dibom oleh tentara Israel.
Satu persatu serpihan tulang belulang ia kumpulkan untuk nantinya dikebumikan. Diketahui Israel telah membombardir Gaza sejak tanggal 7 Oktober 2023. Israel melancarkan serangannya dengan dalih menghancurkan Hamas. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ribuan warga Denmark berunjuk rasa di kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat Copenhagen mengecam ambisi Donald Trump mencaplok wilayah Greenland. Massa juga menegaskan Trump lebih membutuhkan bantuan psikologis ketimbang Greenland. Di tengah kekhawatiran atas tekanan Amerika Serikat, ratusan warga Denmark berkumpul di luar Kedutaan Besar AS di Copenhagen untuk menunjukkan solidaritas dengan Greenland. Pengunjuk rasa berbaris dan menegaskan rakyat Greenland tak dapat disuap untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat. Para pengunjuk rasa mendesak Uni Eropa tak gentar dengan tekanan AS agar kedaulatan Greenland tetap terjaga. Aksi ini menyusul pertemuan pejabat Amerika Serikat dan Denmark yang digelar di Washington DC yang belum menemui kesepakatan terkait Greenland. Aksi solidaritas untuk Greenland juga berlangsung di sejumlah titik di Copenhagen. Pengunjuk rasa mengecam Donald Trump atas ambisinya merebut Greenland. Nampak para pengunjuk rasa mengarak patung Donald Trump yang digambarkan sebagai pihak yang mempermainkan dan memperbudak hukum. Bahkan mereka menyebut Trump lebih membutuhkan bantuan psikologis ketimbang Greenland. We have to support Greenland. We have to make sure that Trump knows that we won't just sell our country. Denmark telah berulang kali menolak setiap proposal untuk menjual Greenland dan menegaskan kedaulatannya atas pulau itu. Beberapa negara Eropa termasuk Jerman dan Perancis telah menunjukkan dukungan untuk Denmark dengan mengirimkan pasukan ke Greenland sebagai bagian dari latihan NATO. Ribuan warga Greenland turun ke jalan memprotes rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mengambil alih Greenland. Para demonstran menegaskan Greenland bukan untuk dijual dan berhak menentukan masa depannya sendiri. Ribuan warga memadati jalanan di Nuuk, ibu kota Greenland, sembari membawa bendera Greenland serta spanduk bertuliskan Greenland tidak untuk dijual. Aksi ini digelar sebagai bentuk terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membuka kemungkinan untuk mengambil alih Greenland. Dalam demonstrasi tersebut, Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen turut bergabung bersama warga dan berjalan menuju konsulat Amerika Serikat. Kehadirannya menegaskan sikap pemerintah Greenland yang menolak segala bentuk upaya pembelian maupun aneksasi oleh negara lain. Warga Greenland pun menekankan mereka berhak menentukan masa depannya sendiri dan tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat. It's very important to mark that we will not be a part of America, and that we are united as Greenlandic in the Kingdom of Denmark. And will definitely not be American. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyebut Greenland sangat penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat karena letaknya yang strategis. Ia bahkan mengancam akan mengenakan tarif impor terhadap negara-negara Eropa yang menentang rencananya.